Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat memasuki Minggu Palmarum. Saat ini kita berada di minggu terakhir dalam masa Prapaskah, seminggu sebelum Paskah, yang dikenal sebagai Minggu Sengsara atau The Week of Suffering. Dibuka dengan Minggu Palem dan ditutup dengan Paskah. Dibuka dengan teriakan minta tolong dan dibuka dengan teriakan kemenangan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang dalam kelemahan kami. Kami meminta Engkau menjamah kami melalui pemberitaan firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membangunkan roh kami yang lesu, menghibur roh kami yang bersedih, dan menguatkan roh kami yang lemah, sehingga kami menjadi pribadi yang diubahkan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di Minggu Palem ini kita memperingati masuknya Yesus ke Yerusalem dan kemudian memasuki Bait Allah. Peristiwa ini dicatat di Injil Sinoptik, di Matius, di Markus, di Lukas, dan juga Yohanes. Hari ini kita mengadakan suatu perayaan tentang Minggu Palem. Hal ini menandakan bahwa peristiwa ini adalah suatu hal yang penting. Peristiwa ini menggenapi nubuatan dari Zakaria 9 ayat yang ke-9. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema Hosana My King yang diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai yang ke-13. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi, Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Saudaraku, kisah ini adalah babak terakhir di dalam kehidupan Yesus. Ia merancang, ia memilih, dan ia yang mempersiapkan kapan terjadinya akhir hidupnya. Bagi orang Yahudi, Paskah, Pentakosta, dan juga
Pondok Daun merupakan 3 perayaan yang wajib bagi mereka. Itu adalah perayaan nasional bagi orang Yahudi. Saat itu adalah masa raya Paskah. Orang-orang Yahudi dari ujung-ujung bumi ke Yerusalem. Mereka datang dengan suatu pengharapan dan mereka datang untuk beribadah. Pengharapan inilah yang membawa Yesus memasuki Yerusalem dan ke bait Allah. Ia mau memenuhi harapan orang-orang pada saat itu. Dan karena itu ia harus menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Dan siapakah Yesus yang sesungguhnya? Siapakah Yesus yang datang memasuki Yerusalem, yang datang ke bait Allah, yang kemudian disorak-sorak, diteriaki hosana, hosana oleh orang-orang? Yang pertama, Yesus adalah sumber pengharapan. Dia itu PHP, dia itu pemberi harapan pasti. Saudara, Yesus memasuki Yerusalem, yaitu pusat ibadah. Tempat di mana rumah Allah berada. Tempat di mana orang-orang berkumpul, di mana orang-orang beribadah dan menyembah Allah. Namun Yesus datang ke bait Allah melakukan pembersihan. Mengapa? Apakah bait Allah itu kotor? Atau adakah kuman di sana? Atau adakah virus di sana? Jelas bukan karena itu. Yesus datang ke rumah Allah di Yerusalem untuk membenahi pola ibadah pada waktu itu. Mereka orang-orang yang arogan. Mereka menganggap dirinya sebagai umat pilihan Allah. Mereka punya rumah Allah. Mereka menetapkan aturan-aturan hukum Allah yang sedemikian rupa sehingga orang-orang tertentu sulit sekali atau bahkan tidak dapat masuk ke rumah Allah untuk beribadah. Dan Yesus datang ke Yerusalem mau membereskan pola ibadah mereka yang salah ini. Saudara, apa artinya beribadah dan bergereja? Secara sederhana, bergereja artinya kita berjumpa dan punya hubungan yang dekat dengan sang kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Inilah alasan kenapa Yesus masuk ke dalam Yerusalem, ke bait Allah. Kenapa ia datang? Yaitu dia mau membereskan orang-orang yang ke rumah Allah dengan konsep yang salah. Yang pergi ke rumah Allah tanpa berjumpa dengan Allah dan tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Selain itu di sana ada orang-orang yang dengan penuh raptap berharap untuk bisa beribadah dan menyembah Tuhan. Karena itu Yesus datang di Minggu Palmarum. Ia menunjukkan dirinya adalah sumber pengharapan bagi mereka. Saudara, saat itu banyak orang menyambut Yesus dan berteriak hosana. Kita juga sering mendengar, bahkan kita juga sering mengatakan hosana. Tetapi ada makna apa di balik kata hosana ini? Hosana berasal dari bahasa Aramik, yaitu Hosiana. Dan bahasa Ibrani yaitu Hoshana. Kata dasar dari Hosiana adalah Hosa, dari akar kata Yasa, yang berarti Tuhan penyelamat, keselamatan, menyelamatkan. Dan arti kata na adalah sekarang juga. Jadi kata Hosiana adalah sebuah permohonan, sebuah seruan. Tuhan, selamatkanlah saya sekarang juga. Saudara, hosana adalah sebuah crying atau sebuah permohonan, sebuah seruan dari orang-orang yang menderita, dari orang-orang yang ingin mendapatkan pembebasan dan pertolongan pada masa kesukaran. Jeritan seruan orang-orang yang menderita kepada Tuhan.
Saat itu orang-orang berteriak, Hosana. Hosana. Saudaraku, bukankah ini juga adalah teriakan orang-orang atau bahkan kita pada saat ini? Di tengah-tengah kondisi pandemi, saat ini orang-orang berharap berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Bahkan ada juga mereka yang merasa sepertinya Tuhan diam. Tuhan tidak menolong. Sepertinya juga gereja bungkam. Gereja tidak bertindak apa-apa. Dan kita mulai bertanya dan berkata, ayo kita lakukan apa? Ayo kita berbuat apa? Saudaraku, hari ini berbicara Hosana adalah sebuah permohonan. Sebuah permohonan dari orang-orang yang menderita. Kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah orang-orang yang tidak berdaya tanpa Tuhan. Hanya Tuhan sumber pengharapan kita. Selanjutnya, siapakah Yesus yang memasuki Yerusalem yang dielu-elukan dengan teriakan Hosana? Yang kedua, Yesus adalah sumber kekuatan. Saudara, saat itu situasi Yerusalem sedang panas. Ada ketegangan antara Romawi dengan pihak istana. Dan imam-imam di bawah Kayafas dan para pejuang pembebasan dari penjajahan Rom. Orang-orang ingin terbebas dari penjajahan Romawi. Mereka memerlukan pertolongan. Mereka membutuhkan penyelamatan, pembebasan dari tekanan penjajahan, pajak yang melambung tinggi, tindakan penjajahan yang semena-mena, harga kebutuhan pokok yang melambung, ketidakpercayaan kepada imam dan juga kepada pihak istana, ketidakpercayaan pada para pemimpin agama, para politikus, dan juga rakyat yang menghadapi krisis saat itu serba ketidakpastian. Mereka merindukan sosok Mesias yang dijanjikan yang akan datang itu. Dan sosok Yesus datang memasuki Yerusalem. Dan dalam peristiwa ini kita dapat melihat Yesus bagaimana dia diteriaki Hosana. Siapakah dia? Apakah dia Mesias yang dinantikan itu? Saudaraku, untuk itu kita akan melihat figur-figur yang ada di dalam peristiwa ini. Dalam peristiwa ini kita akan menemukan yang namanya seekor keledai. Saudara, ada yang mengatakan keledai adalah binatang bodoh, tidak bisa diatur, bertindak seenaknya, semaunya, dan juga tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Hosana adalah sebuah ungkapan permohonan dari kerapuan diri, dan seperti keledai kita itu. Selain itu, keledai di dunia barat merupakan binatang yang hina, yang direndahkan. Tetapi di dunia timur, keledai merupakan binatang yang agung dan anggun. Saudara, seorang raja akan menaiki seekor kuda bila dia dalam keadaan perang. Tetapi seorang raja, dia akan mengendarai seekor keledai dalam keadaan damai. Yesus datang menaiki seekor keledai. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah datang dengan lemah lembut, datang sebagai raja damai. Ia datang bukan untuk menghancurkan,
tetapi Ia datang untuk mengasihi. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi Ia datang untuk menolong. Ia datang dalam keadaan yang penuh dengan cinta kasih, bukan dalam keadaan kekuatan senjata perang. Di Minggu Palem ini, figur keledai seperti yang dinubuatkan dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai yang 10 dikatakan bahwa ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, kenapa nubuatan ini harus digenapi di Minggu Palmarum saat itu? Karena Yesus ingin mengatakan sesuatu yang penting. Betapa kamu rapuh, betapa kamu tidak berdaya, betapa kamu nol, kamu bukan siapa ke siapa, kamu bukan apa-apa, dan gak punya apa-apa. Saudara, bukankah ini yang sedang diajarkan kepada kita di masa-masa pandemi ini? Hosana adalah sebuah panggilan untuk kita merendahkan diri dan bertobat. Saudara, virus ini tidak pandang bulu. Virus ini tidak kelihatan. Ia tidak pandang usia, tidak pandang agama, tidak pandang status ekonomi, tidak pandang profesi. Semua orang bisa kena. Hal ini menunjukkan bahwa kita ini rapuh dan juga angkuh. Bukankah ketika Yesus dieluk-elukan oleh orang banyak pada saat itu, ternyata ada orang-orang yang tidak senang. Ada orang-orang yang ternyata angkuh dengan keagamaannya dan tidak suka dengan teriakan Hosana. Saudaraku, itulah yang ingin Tuhan benahi, yaitu dengan cara Dia merendahkan diri dan mati di atas kayu salib. Saudara, pada hari Rabu Abu beberapa minggu yang lalu, kita juga diingatkan bahwa kita adalah debu dan kita rapuh. Bahkan kita angkuh di dalam kerapuan kita. Saudara, corona diizinkan Tuhan untuk membawa kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh dan tidak berdaya. Hosana adalah sebuah permohonan. Sebuah permohonan dari kerapuhan diri. Bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan angkuh. Bahwa kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Hanya Yesus sumber kekuatan kita. Selanjutnya saudaraku, siapakah Yesus yang masuk ke Yerusalem dan kemudian dieluk-elukan dengan kata-kata Hosana? Yang ketiga, yaitu bahwa Yesus adalah sumber pertolongan. Hal ini berkaitan dengan yang namanya daun palem. Di dalam peristiwa Yesus masuk ke dalam Yerusalem itu, ada yang namanya daun palem. Daun palem, orang-orang melambai-lambaikan untayan dari daun palem yang disebut lulaps. Kenapa daun palem? Kenapa dikibar-kibarkan? Saudara, palem dikibar-kibarkan dalam prosesi kemenangan. Ketika semua sudah berlalu, maka akan ada sebuah kemenangan. Hosana di dalam figur palem merupakan kemenangan iman. Sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Orang-orang berseru, Engkaulah yang dapat kuandalkan Tuhan. Ada kemenangan, ada penyerahan total, ada ketergantungan penuh kepada Tuhan.
Saudara, lewat peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, kita sendiri sedang ada di dalam arena peperangan. Peperangan melawan diri sendiri untuk sabar dan menguasai diri dan juga untuk mengendalikan diri. Kenapa? Karena konflik-konflik dan gesekan-gesekan lebih mudah bisa terjadi. Di mana seorang ibu harus menemani anaknya menghadapi belajar di rumah secara online. Di mana suami dan istri harus lebih sering ketemu karena WFH, work from home. Di mana perekonomian seseorang harus berkurang. Bahkan omset penjualan, omset usaha harus menurun. Di mana anak-anak harus menahan diri untuk bermain hanya di dalam rumah. Di mana orang-orang harus sabar dan menahan diri untuk tidak berpergian ke luar negeri untuk jalan-jalan, untuk refreshing. Bahkan di mana orang-orang, bahkan kita, harus sabar dan menahan diri untuk hanya beribadah secara online. Saudara, ada pergumulan dan pastinya akan ada kemenangan. Ada kemenangan setelah pergumulan, saudara. Amin. Hosana adalah sebuah undangan untuk kita. Hosana adalah sebuah undangan untuk kita bisa datang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan dan juga kita menang bersama dengan Tuhan. Sebuah pengakuan keteguhan iman. Kita adalah manusia yang rapuh dan angkuh. Bahwa kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Hanya Yesus sumber pertolongan kita. Kiranya di Minggu Palmarum ini, saudaraku, kita dengan iman kita dapat berseru, Hosana, Tuhan, selamatkanlah saya sekarang juga. Kita dapat berdoa, ya Tuhan, meskipun sekarang saya susah, meskipun sekarang saya membutuhkan Engkau, aku mau memuji Engkau, aku mau memuliakan Engkau. Kita dapat berteriak dan berseru, Hosana Yesusku, Hosana, diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku, biarlah di Minggu Palem ini, teriakan Hosana itu bukan saja kita lihat, dicatat di dalam Alkitab, tetapi teriakan Hosana itu adalah teriakan kita pada saat ini. Seruan kita kepada Allah yang maha tinggi, yang pasti dapat diandalkan, dan yang pasti akan bertindak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kami ini adalah manusia rapuh dan juga angkuh. Kami bukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Bahkan kami gak ada apa-apanya, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan, untuk menuntun dan menyertai hidup kami. Hanya Engkau penolong kami yang dapat kami andalkan, Tuhan. Biarlah ini merupakan seruan kami dan seruan yang Engkau dengar dari tempat yang maha tinggi, penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang kuat dan kokoh itu, dan biarlah belas kasihan-Mu, penghiburan-Mu, turun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.